Halo, kembali lagi bersama channel YouTube Rapicom dan bersama saya Rakoti. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang website dan aplikasi yang telah saya gunakan dan memberikan keterangan kelebihan dan kekurangan yang telah saya rasakan setelah memakai aplikasi dan website tersebut. Nah, yang pertama di sini ada Weebly. Kelebihan yang saya rasakan saat memakai website ini yaitu mudah digunakan oleh kalangan pemula sampai yang profesional. Juga banyak template-template yang mudah digunakan oleh pemula. Banyak fitur yang dapat kita gunakan juga ya teman-teman. Nah, untuk kekurangannya, Weebly ini hanya bisa digunakan untuk situs kecil karena ia didesain maksimal hanya 50 halaman saja. Nah, di sini saya memberi rating untuk Weebly ini itu 6/10 ya teman-teman. Nah, yang kedua ada website Wix. Wix ini juga salah satu website dapat juga membuat blog, bisa juga untuk jualan. Seperti itu ya teman-teman. Nah, untuk kelebihannya, kecepatan Weebly ini baik dan juga templatenya yang banyak membuat para penggunanya lebih cepat belajar untuk membuat blog sendiri. Keamanannya juga tinggi dan banyak fitur tambahan. Di situ kalian juga bisa memasukkan foto, jenis tulisannya juga yang menarik, akan lebih menarik untuk pembacanya tentunya teman-teman. Nah, untuk kekurangannya, biaya penyimpanan tambahan, iklan yang banyak, dan terkadang template yang digunakan agak susah diubah ya teman-teman. Seperti itu. Untuk ratingnya saya beri 6/10. Untuk Google Sites ini sama fungsinya dengan Wix, Weebly, Jetpack, WordPress, dan Blogger seperti itu teman-teman. Kita juga bisa memasukkan link dari situs-situs kita yang pernah kita buat, entah itu video YouTube dan seperti itu teman-teman. Kayak gitulah. Untuk kelebihannya, tentunya gratis. Kreator juga memiliki kontrol penuh terhadap hak akses. Mudah menelusuri menggunakan mesin pencarian Google. Kita tinggal klik, lalu kita salin, terus klik penelusuran web. Nah, untuk kekurangannya, sumber atau dukungan untuk masalah teknis website cukup terbatas ya teman-teman. Bagaimana bilangnya? Sedih pada konon. Dia juga terkadang susah distabilkan teman-teman. Distabilkan seperti itulah. Mau dia juga. Kemudian ada link ID ya teman-teman. Nah, link ID ini juga sama seperti itu. Bedanya dia mendaftarnya itu teman-teman sama saja sih mendaftarnya. Tetapi untuk pemakaiannya lebih fokus ke link. Di situ kalian bisa menaruh link apa saja yang berhubungan langsung dengan akun kalian contohnya. Kelebihannya ya lebih aman karena dia pastinya privat ya teman-teman, karena kalian di situ bisa memasukkan yang bukan. Kalian tentunya bisa memasukkan link dari akun, entah itu akun yang terhubung langsung dengan akun WA, Facebook, TikTok, dan lain-lain teman-teman. Nah, untuk kelebihannya itu dia lebih aman, lebih privasi, dengan pengaksesan yang lebih cepat. Itu dia teman-teman kelebihannya. Untuk kekurangannya, menurut saya itu pendaftarannya agak susah teman-teman. Dan juga tidak cocok untuk pemula ya teman-teman. Agak rumit memang. Nanti kalian bisa lihat contoh-contohnya di YouTube Rapicom ataupun Serba Tutor Rapicom ya teman-teman. Untuk ratingnya saya beri 4/10. Untuk Google Sites tadi saya lupa teman-teman, karena dia cukup baik saya beri rating 7/10 ya. Nah, kemudian ada SimDiv teman-teman. SimDiv ini juga sama. Dia enak dipakai teman-teman. Sama kurang lebih seperti Weebly, WordPress. Lumayan gampang dipakai. Nah, SimDiv ini juga website yang mempunyai kelebihan. Contohnya,
Kelebihannya diantaranya itu desainnya keren. Desainnya keren teman-teman. Lihat saja logonya SIMDIV. Menurutku ya. Mudah digunakan dan gampang dipelajari. Kalian tinggal ikuti saja teman-teman. Di situ dari pendaftaran, pendaftaran hingga pemakaiannya itu cukup gampang teman-teman. Kalian bisa lihat tutornya. Di YouTube serba tutor Rapicom ataupun di Rapicom itu mungkin sudah ada yang menggunakannya dari alumni kita yang dulu. Itu gampang teman-teman ya. Untuk kekurangannya, ia tidak terlalu populer memang. Tidak banyak yang menggunakannya. Juga banyak fitur yang berbayar ya teman-teman, tetapi juga banyak fitur yang gratis. Susah-susah senang bayar. Nah kemudian ada website Koin. COIN ya teman-teman. Nah, untuk website Koin ini merupakan kode perusahaan yang hanya digunakan oleh situs web perusahaan Indonesia. Nah, kelebihannya aplikasi ini cukup mudah digunakan karena sewaktu mendaftarnya itu menurut saya gampang karena dia dapat menerima dari email pun gampang teman-teman, dari Google atau mendaftar sendiri juga gampang teman-teman, dia tidak lelet, lumayan lah. Nah, untuk kekurangannya teman-teman, domain ini membatasi potensi pertumbuhan global bagi situs web. Mungkin juga domain ini tidak terlalu laris digunakan seperti domain lain. Itu kekurangannya teman-teman karena dia tidak sepopuler itu. Nah, selanjutnya ada Jetpack. Kelebihan yang dimiliki Jetpack ini memiliki fitur-fitur gratis, menawarkan banyak instrumen dalam suatu paket, memiliki fungsi kirim lewat email, lumayan mudah untuk pemula. Ya, dia lumayan teman-teman. Nah, untuk kekurangannya, ada fitur yang dapat memperlambat performa blog. Sebagian orang tidak suka juga dia dipaksakan menghubungkan ke WordPress. Terkadang juga agak nge-lag teman-teman. Tapi bagi yang sudah menggunakan WordPress, itu gampang teman-teman. Contohnya saya. Dia cukup gampang dipakai karena dia sebelumnya sudah terhubung ke WordPress, dia cukup gampang dipakai. Lumayan. Oh, maaf teman-teman. Untuk website Koin tadi, saya beri rating 6/10. Untuk Jetpack, saya beri 6/10 juga. Nah, selanjutnya teman-teman ada WordPress. Nah, WordPress ini salah satu situs website pembuat blog pribadi, bisa juga untuk jualan, yang banyak digunakan oleh orang-orang. Ini lumayan laris ya teman-teman, karena ia mempunyai kelebihan yakni desain yang menarik, juga pemakaiannya yang mudah dimengerti dan dipahami bahkan oleh pengguna baru atau pemula seperti saya contohnya. Kalian bisa lihat tutorialnya seperti biasa saya promosi. Coba lihat di YouTube Rapicom atau serba tutor YouTube Rapicom. Di situ teman-teman cukup gampang penggunaannya jika menurut saya ya teman-teman. Saya tidak tahu kalau menurut kalian. Nah, dia juga teman-teman banyak penggunanya, banyak juga fitur-fitur yang menarik. Seperti itu. Juga untuk teks banyak yang menarik teman-teman. Dia juga ada template. Kalian bebas mengekspresikan diri di situ tentunya. Karena ia blog pribadi kalian. Iya kan? Adapun kekurangannya teman-teman yaitu kadang nge-lag untuk login setelah meninggalkan website. Nah, setelah kita meninggalkan website WordPress ini kemudian pindah ke website lain, untuk login kembali jika kita gimana ya? Pokoknya jika Anda ingin login kembali agak susah ya teman-teman. Nah, selanjutnya ada Blogger. Blogger ini juga merupakan website pembuat blog pribadi seperti WordPress, juga link ID, Google Sites, seperti itu teman-teman. Ini lumayan teman-teman, cukup gampang dipakai juga seperti WordPress. Blogger merupakan website pribadi, pembuat blog pribadi juga teman-teman. Nah, kelebihan yang dimiliki juga sama-sama mirip dengan WordPress, mudah dimengerti bahkan oleh pemula. Fitur-fitur yang menarik juga banyak. Apa ini? Kalian dapat mengekspresikan diri dalam blog
yang kalian buat di Blogger ini tentunya teman-teman. Kekurangannya menurut saya itu yakni fitur gratisnya tidak selamanya bisa digunakan. Pembayaran untuk memakai situs ini juga cukup mahal teman-teman, cukup tinggi. Kita itu ada batasnya untuk memakai fitur gratisnya teman-teman, tidak selamanya. Nah, kemudian ada Webnote. Webnote ini kelebihannya itu cukup mudah digunakan juga, banyak juga fitur menariknya, banyak template juga. Namun kekurangannya teman-teman, bahasanya itu kadang susah dipahami, apalagi seperti kita pemula ini. Untuk membuat situs di situ agak susah teman-teman. Kadang dia diterjemahkan juga, dia kembali sendiri dengan bahasa Jepangnya itu, bahasa Inggrisnya itu teman-teman, susah, agak susah juga. Nah, untuk WordPress tadi teman-teman saya beri rating 9/10. Begitu juga untuk Blogger saya beri rating 9/10. Tetapi untuk Webnote saya beri rating 6/10 teman-teman. Nah, jadi kesimpulan yang saya dapat berikan, jika kalian ingin membuat website atau blog, saya menyarankan kalian itu memakai WordPress dan Blogger teman-teman. Juga Google Sites, itu sangat gampang teman-teman, kalian bisa coba sendiri. Ya gampang, mudah. Ya gampang, mudah ya kan. Ya cukup gampang, bagus, tidak seperti itulah teman-teman. Nah, sekian video yang saya dapat berikan tentang penilaian saya terhadap aplikasi-aplikasi ini, 10 aplikasi yang saya gunakan ini untuk membuat website dan blog. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ikuti terus channel Rapicom ya teman-teman. Juga channel Serba Tutor Rapicom. Sekian yang saya dapat sampaikan. Jika ada kata-kata saya yang salah atau mulut saya yang kurang lancar dalam berbicara, mohon dimaafkan ya teman-teman. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa lagi. Jangan bosan-bosan ya. Bye-bye.